Assalamualaikum, hai, come back again with me, Ocha. Oke, hari ini saya akan menyambung kembali cerita kemarin mengenai Via, seorang ibu rumah tangga. Via ini dengan keluarga kecilnya, yaitu dengan suaminya yang bernama Bowo, anak perempuannya yang cantik bernama Tasya. Mereka keluarga ini hidup berkecukupan, dan itu sedikit flashback. Oke, sekarang saya akan menceritakan tentang Via berhubungan dengan kemarin. Sebetulnya ada sedikit cerita tentang kemarin, yaitu Via di dalam hati kecilnya sebetulnya sangat marah, sangat benci, merasa terhina, terzolimi, terfitnah mungkin ya. Tapi memang dari pihak keluarganya si Bowo menyatakan bahwa apa yang dilakukannya itu sudah benar. Kenapa? Karena untuk menasehati Via. Tapi dari awal pertemuan antara Via dan Nia itu sebetulnya yang kemarin, kelanjutan ini yang kemarin, masih di dalam rumah, yaitu di daerah Pondok Ungu. Sebetulnya Via sudah memberitahukan kepada Nia bahwa maaf ya Nia, sebetulnya Bowo itu tidak begitu kenal baik aku, kata Via. Kata Nia, masa? Kan kalian sudah menikah, kalian sudah punya anak, nggak mungkin dong nggak saling kenal kan gitu. Begini, kadang orang sudah berumah tangga bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, baru kenal baik banget. Oh ternyata suami saya seperti ini, oh ternyata istri saya seperti ini. Ternyata Nia itu sebetulnya aneh ya. Dia sudah berumah tangga lama, tapi menurut Via kok sudah berumah tangga lama, bahkan dia adalah kakak ipar dari Bowo, kenapa dia itu tidak merasa mengerti apa maksud dari perkataan Via bahwa Bowo tidak mengenal baik Via ya. Apa di dalam pikirannya Nia sebetulnya? Itulah Via merasa bingung. Oke, next. Jadi pasti katakan seperti itu, Via merasa kok aneh ya, ipar gue nih aneh ya gitu, kata Via. Oke, terus pas kelanjutannya dia bertanya kembali, kalau kalian nggak, maksudnya kalau kalian misalkan nih, kalau misalkan kamu nggak bisa masak Via, misalkan, masa kamu nggak bisa masak sih gitu. Yang kemarin kan udah diceritakan bahwa saya kasih ngejok sedikit, terus akhirnya saya dikatain apa? PA, akhirnya bodoh. Terus akhirnya siapa yang menyeret kasih api, percikan api adalah siapa? Yaitu Bowo, suaminya Via sendiri. Dia menyatakan apa? Tuh, sambil nunjuk dia. Tuh Via, dia pakai GoFood, udah tahu keuangan saya seperti ini, dia pakai GoFood, bukannya dia begitu. Wah, pokoknya ada sesuatu yang kalau dibilang sangat sakit sekali. Menurut Via, langsung Via nunduk dan menangis. Aneh dalam hati kecil Via, ini si Bowo benar kan? Dia tidak mengerti hati seorang istrinya sebetulnya. Bukan ingin dibela sebetulnya Via ini, bukan ingin dibela, tapi Via ini ingin dimengerti bahwa apa yang dia lakukan sampai saat ini sebagai istri, bahwa dia sudah semaksimal mungkin ingin mengerti keinginan dari suaminya, ingin membahagiakan, menyenangkan hati suaminya. Tapi apa yang terjadi setelah suaminya drop, setelah suaminya mengalami goncangan PHK, tiba-tiba semuanya aib dari Via dikeluarkan.
Aneh kan? Aneh, bukannya bersyukur gitu. Bukannya bersyukur, ya Allah terima kasih kau memberikan istri seperti Via. Berarti dia sudah mengerti dong kalau dia misalnya seperti itu. Tapi ini enggak, dia malah menyudutkan, mengkomporkan, maaf tadi salah kata, mengkomporkan, dan itu meletuk duk gitu. Hati Via langsung nangis-nangisnya, seluruh nangis-nangisnya, bahwa kenapa suami saya sendiri, kenapa tidak mengerti saya. Dia memang tidak butuh pembelaan, dia hanya butuh pengertian. Tapi akhirnya apa? Tersudutlah Via itu, dan dia nangis dan menunduk. Bukannya si Nia, bukannya kakak iparnya itu malah ya sudahlah tidak apa-apa atau bagaimana. Dia bilang sendiri apa? Kamu gak salah kok, kamu gak salah. Tapi walaupun dia bilang kamu gak salah, tapi dia menjudutkan Via kalau Via sebetulnya salah. Itu sama aja seperti orang apa? Munafik. Oke, itu sama aja seperti orang munafik ya. Sebetulnya kamu tuh sebetulnya menyalahkan aku. Itu kata diri Via sendiri. Sebetulnya kamu menyalahkan aku Nia gitu. Tapi kamu membohongi hati kecilmu kalau kamu sebetulnya menyalahkan aku sebagai iparmu, sebagai istri seorang Bowo. Bayangkan itu. Bagaimana sakit hatinya Via. Ya, sudah dikasih tahu dari awal mengatakan bahwa si Bowo itu dia tidak mengerti hati istrinya, padahal istrinya sudah berusaha bagaimana sebaik-baiknya seorang istri. Oke, kita flashback dikit. Sewaktu Bowo PHK, apa yang terjadi pada Bowo? Dia itu mengalami namanya drop, stres, dan linglung, dan gak tahu mau ngapain gitu. Itu akhir dari PHK-nya dia, hasil dari PHK-nya dia begitu. Dan itu membuat Via merasa sedih. Bayangkan aja, dia sebetulnya sedih, tapi dia tidak meluapkan secara emosional. Kenapa? Karena supaya suaminya melihat istrinya, wah istri saya tegar. Bayangkan, tiba-tiba pas hari hanya di PHK, malamnya dia pulang ke istrinya, ya malamnya, bayangkan dia terbangun dan dia nangis kayak anak kecil di pojokan. Via dengan empatinya dia bangun dan mengatakan, ayolah Bowo, tenang saja. Rezeki itu tidak kemana. Ada Allah yang selalu sama kita. Ingat, rezeki itu Allah sudah atur pada semuanya. Jadi tenang aja, gak usah nangis ya. Itu pertama kali hari pertama dia di PHK dan dia pulang ke rumah bersama istrinya. Malamnya dia nangis seperti itu, kayak anak kecil di pojokan. Nah, untuk itu Via memutar balik otak bagaimana caranya supaya Bowo ini supaya bangkit kembali, supaya menjadi dirinya kembali, menjadi seorang Bowo yang the real man. Oke? Kenapa? Karena kalau kalian tahu fisiknya Bowo itu, dia itu tinggi besar dan tangannya kepal, besar tangannya. Kalau nonjok orang, mungkin orang itu bisa terlempar kalau ditonjok sama dia gitu. Tapi dengan adanya PHK-nya dia ini, ya ampun, dia langsung nangis seperti anak kecil. Akhirnya Via sendiri tidak bisa tidur semalaman. Lebam matanya, hitam di bawah matanya, kurang tidur dia. Kenapa? Karena dia memikirkan Bowo yang selalu menangis.
akhirnya Via memberikan suatu saran secara spiritual, secara tidak not spiritual gitu ya. Spiritual itu mendekatkan diri pada Allah, tidak spiritual seperti seperti berolahraga, lifestyle-nya Bowo itu diperbaiki dengan makan, minum semuanya gitu semuanya. Tapi apa yang terjadi? Bowo masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, karena dia belum kena itu. Tapi ya sudahlah, sebagai istri Via selalu membantu bagaimana memperbaiki mental si Bowo ini. Dari fisik mentalnya dia, bagaimana caranya sedikit demi sedikit Via memperbaiki, bagaimana untuk batinnya juga dia perbaiki. Oke, itu sedikit flashback. Kita back to Pondok Ungu bersama Nia. Jadi setelah Via memberitahukan ke Nia, sebetulnya Bowo tidak mengerti. Dia tetap aja kekeh dengan pendiriannya. Oke, terserah kata Via. Gitu. Terserah kamu mau ngomong apa dengan hati kecilnya. Tapi apa yang terlihat di dalam Pondok Ungu adalah bagaimana dia melihat adiknya Sasha duduk dengan nunduk, dia mau menangis melihat kakaknya seperti ditembaki, jedor, nangis bertubi-tubi. Dan dilihat Tasya juga. Tasya sebagai anak perempuan yang paling cantik, seharusnya dia paling cantik di situ di Pondok Ungu, di rumah itu. Dengan sakit dia masih sakit itu, dia masih menahannya. Dia melihat ibunya, mamanya merasa terzolimi, dihina, sampai nunduk mamanya, nangis ya. Bukannya dibaik-baikin, malah dikomporin sama Bowo, sama kakak ipar Nia itu. Tapi tidak sama Zek. Zek hanya memperhatikan saja, karena dia anaknya sangat pendiam. Maaf maksudnya, laki-laki ini sangat pendiam. Jadi dia tidak mau ikut campur. Ya bagus dong, seperti itu dong. Jadi dia tidak boleh ikut campur. Lalu jadi pas Via mengatakan hal seperti itu, dia tidak bisa terima semua perkataannya. Walaupun dari pihak keluarganya Bowo mengiyakan, membaguskan atau mensupport apa kata Nia. Kenapa? Karena merasa itu nasihat. Tapi Nia ini adalah dia tidak mengerti perasaan hati seseorang. Kita kan menurut Via, kita kan sama-sama wanita, kita sama-sama ipar. Mengertilah sedikit hati dari seorang ipar sendiri. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia seperti provokasi, seperti provokator, seperti memprovokasi. Dia seorang provokator, dia menghina. Apa yang terjadi? Seperti dia menang, aku menang, aku menangisinya, sepertinya seperti itu. Buktinya apa? Buktinya adalah Via tetap menangis dan menunduk, tetap aja dia mengkompori, tetap aja dia membuatnya nangis. Bukannya bilang, Via dalam hati kecilnya bukannya bilang baik-baik itu, ya sudahlah, namanya hidup berumah tangga itu pasti ada naik, pasti ada turun, pasti ada sesuatu yang bisa kita perbaiki, yang dulu mungkin kita salah kita perbaiki sekarang. Seperti itu dong kata-kata bijak seorang ibu, ya, kata-kata bijak seorang ibu ke anaknya atau kakak ke adiknya. Tapi ini tidak, ini kayak apa namanya, sesuatu yang sudah dipendam lama banget dalam diri hati Nia, itu dikeluarkan,
dikeluarkan, semua aib dikeluarkan. Akhirnya kalau tidak aib tidak keluarkan, dia tidak akan pernah bilang apa? PA, bodoh. Dia tidak akan pernah bilang bodoh ataupun PA pada Via. Kalau dia mengerti ya perasaan hati seorang wanita, dia mengerti sesama ipar, seharusnya mengerti. Tapi ini terasa tidak. Dia sepertinya menurut Via, Nia ini adalah orang yang sangat panik. Memang panik. Kenapa? Karena dia menceritakan kondisi dari suaminya dengan gajinya, dengan anaknya sekolah sekarang sudah menjenjang lebih tinggi, harus butuh uang mungkin belasan juta, dan dia harus bagaimana caranya memutar balik otak bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan uang itu dan untuk bisa menghidupi keluarganya sendiri. Ya bagus dong, memang bagus. Tapi dia tidak bisa memilah-milih dan dia tidak bisa memanage hatinya dia sendiri untuk bicara sama Via. Dia luapkan semua emosinya. Dia luapkan semua nafsu amarahnya dan dengan nafsu paniknya dia. Akhirnya apa? Orang lain yang kena yaitu Via. Seharusnya dipikir dulu dong. Ya, seharusnya kalau dia seorang ibu yang bijak, dia seharusnya bisa mengerti hati seorang wanita. Tapi apa yang terjadi pada Via? Dia terpuruk dan tertindas di situ. Kayak ada traumatik sendiri di dalamnya. Jadi kalau mendengar lagi apa dikatakan Nia dalam pikirannya Via, langsung dia nangis merintih. Sampai suaminya si Bowo bilang, kamu kenapa? Sudahlah, itu sudah berlalu, itu sudah lama, sudah. Tapi namanya juga hati seorang wanita. Di mulut bisa memaafkan, tapi di hati tidak bisa. Sampai sekarang detik ini pun Via tidak pernah sekali memaafkan apa yang dilakukan oleh Nia. Apa yang dikatakan oleh Nia. Memang sebagai seorang muslim ataupun muslimah, kita sebaiknya memaafkan saudara kita sendiri. Walaupun kita merasa oh dia salah atau merasa dia tidak baik untuk saya. Tapi bagaimana hati sudah tercabik-cabik, kaca sudah pecah, kalau sudah disambung kembali dia sudah retak, tidak bisa diperbaiki lagi. Hati itu sudah sakit, sudah terhina, sudah terzolimi, sudah semuanya, sudah habis air mata, ya begitulah Via. Tapi apa mungkin di pikiran Bowo apa? Kamu itu lebay. Kamu itu hanya lebay. Tapi kalau kamu bilang lebay sekali lagi Bowo, menurut Via, kamu berarti tidak mengerti arti perasaan wanita pertama. Dan kamu tidak mengerti perasaan istrimu sendiri. Kalau sebetulnya istrimu itu, si Via itu, dia sangat terhina, sangat terzolimi. Dan kamu juga kan di sana tidak mengerti perasaannya dia, dan kamu mengkompori semuanya. Bukannya merelai tapi mengkompori. Too bad. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah si Bowo ini pantas dipertahankan oleh Via? Padahal Via itu sudah memberikan yang terbaik, ya. Bahkan pas Bowo jatuh pun, PHK pun, Via membangkitkan, mencarikan dia pekerjaan, mensupport dia untuk apapun. Tapi apa yang terjadi? Di depan keluarganya Bowo sendiri, dia dijatuhkan harga dirinya, dijatuhkan martabatnya, dihina, dizolimi, difitnah bahkan. Itulah Via. Kasihan kan? Bagaimana menurut kalian? Apa kalian ingin Via mempertahankan suami ini, si Bowo ini? Mereka memang masih kurang dari 10 tahun mereka. Tapi mereka memang awalnya memang tidak pacaran dan langsung menikah. Karena mereka sudah merasa klik, mereka menikah. Tapi dengan sejalannya waktu, kita memang tidak boleh menuduh sesuatu, menyalahkan sesuatu. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan atau menuduh keadaan. Itu adalah ujian.
ujian buat Bowo supaya dia akan lebih baik dan lebih baik, begitu. Makanya Via selalu mengatakan pada Bowo suamiku, cobalah kamu introspeksi dirimu sendiri. Apa yang terjadi pada dirimu? Kenapa kamu bisa di-PHK? Ambillah hikmah yang positif. Kenapa kamu bisa di-PHK? Ya, supaya kamu tuh tidak menyalahkan istrimu 100%. Tapi kenapa apa yang terjadi? Kamu sepertinya menyalahkan istrimu 100%. Buktinya apa? Buktinya adalah keluarga dari si Bowo semuanya menyalahkan Via, kalau Via itu adalah istri yang tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak baik. Tidak bisa tidak bisa mengatur ekonomi. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Mereka juga tidak tahu keluarga Via itu seperti apa secara detail. Mereka saja jebret aja begitu saja. Bagaimana Via tidak marah dalam hati kecilnya. Kamu tidak tahu keluarga saya, tapi kamu nyablak aja keluarga saya seperti apa. Itu menurut Via. Kasihan kan dia, sudah disudutkan tanpa tersudut lagi sama si Bowo itu. Nah, oke. Untuk endingnya ini bahwa Via sebetulnya pernah bertanya pada Bowo, kenapa sih keluargamu seperti itu, Bowo? Apakah mereka panik, Bowo? Bowo mengatakan dengan tegas, ya, mereka sepertinya sangat panik. Sejak mama tiada, kita semua seperti ini. Hei, dalam hati kecil Via, hei, jangan berkata seperti itu. Suatu kejadian, suatu peristiwa apa yang terjadi itu adalah sebuah ujian yang harus kita lewati. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan sesuatu hal, jangan salahkan dengan kematian ibumu, meninggalnya ibumu, menjadi seperti ini. Jangan. Ingat, ada Allah di sisi kita. Kita selalu berpegang teguh pada Allah. Begitu. Oke, dengan akhir cerita ini, saya, Ocha, memberikan kesimpulan adalah bahwa sepertinya Bowo itu belum atau tidak mengerti apa hati seorang istri. Apa hati seorang istri? Siapa istrinya? Dia tidak mengerti, dia tidak tahu. Dan dia hanya melihat dengan matanya dia sendiri bahwa istrinya itu begini, begitu, jelek-jeleknya doang. Tapi dia tidak tahu betapa istrinya Via ini sangat-sangat sayang padanya. Sangat support dia kadang waktu dia jatuh. Tapi dia tidak melihat itu. Kalau dia melihat itu, dia tahu bagaimana perasaan hatinya waktu dia terjadi di Pondok Ungu. Oke. Itu saja. Mungkin kalian bisa memberikan saran atau kritik atau bagaimanapun menurut kalian tentang si Bowo ini. Yang tadi saya katakan. Bagaimana menurut kalian tentang Bowo ini? Apakah Bowo ini pantas dipertahankan di dalam rumah tangga Via? Padahal Via itu sudah merasa sebetulnya bukan merasa berkorban ya, tapi merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik untuk suaminya Bowo. Dari mulai dia menjadi seorang staf biasa, terus menjadi supervisor, dan tiba-tiba gejluk di PHK, dan Via mensupport dia. Ayo kamu semangat cari kerja, semangat bekerja, semangat cari cari sesuatu yang bisa menghasilkan uang, ya, carilah. Cari di internet, cari dari teman, dari WhatsApp, semua carilah. Bayangkan, Via memutar balik otak pun dan dia mensupport suaminya segitu dalam. Tapi apa yang terjadi? Nah, kalian bisa dengar yang tadi saya ceritakan waktu terjadi di Pondok Ungu. Oke,
segitu saja cerita saya tentang Via. Next, saya akan menceritakan kembali tentang Via kembali. Karena ini akan, tadi saya bilang dari awal, itu akan berkelanjut, lanjut. Sampai tidak tahu kapan akhirnya. Ikuti terus cerita saya. Tetap semangat untuk sehat, tetap semangat untuk puasa, tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat untuk menjalani aktivitas dan menjalani semua yang terbaik untuk kalian. Sukses selalu dan wassalam.